mereka dan nanti akan dipulangkan ke kampung halaman mereka. Ya, tentu juga dengan biaya negara. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novanzika. Seperti yang diungkapkan Bapak Benny Ramdhani beberapa hari yang lalu, bahwa BP2MI dan juga pemerintah akan memfasilitasi kepulangan bagi TKI ya teman-teman. Juga bagi TKI yang kepulangannya itu sedang sakit, itu juga akan dirujuk ke rumah sakit. Dan tentunya juga untuk biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan Bapak Benny Ramdhani kemarin, BP2MI dan juga pemerintah memfasilitasi kepulangan TKI yang dideportasi dari Malaysia yang berjumlah sekitar 100 orang lebih ya teman-teman. Yang mana untuk tahun ini TKI yang akan dideportasi dari Malaysia itu sekitar 3.200-an orang. Dan tentunya kepulangannya itu akan bertahap. Jadi BP2MI dan juga pemerintah itu memfasilitasi kepulangan bagi TKI yang dideportasi ataupun yang terkena masalah dari negara asal. Nah, bagaimana dengan TKI yang normal-normal aja? Apakah nanti kepulangannya akan gratis? Simak sampai habis. Tahun 2022 yang jumlahnya kurang lebih 3.200. Ini menyedihkan. Ini potret yang harusnya memanggil ya empati kita, ya, komitmen merah putih kita. Bagaimana bisa kita mengaku negara besar, bagaimana kita mengaku negara kaya, tapi di sisi lain ada anak-anak bangsa yang dieksploitasi oleh mereka yang kita sebut sindikat sekali lagi, yang selama ini juga mereka berpesta pora mengambil keuntungan dari praktek perdagangan manusia. Sampai kapan ini harus terjadi? Sampai kapan daftar anak-anak bangsa menghiasi sejarah buruk perdagangan manusia? Seolah-olah mereka ini kelompok yang tidak tersentuh hukum. Naif betul, ya. Sekali lagi naif jika kelompok yang kecil, sindikat ini, seolah-olah mereka tidak tersentuh hukum. Nah, kita mulai dengan kolaborasi kementerian lembaga. Kita bisa lihat ya, apapun mereka dulu sejarahnya berangkat tidak resmi, tapi toh perhatian negara sangat luar biasa. Ya, ditangani oleh Kemlu selama mereka di luar negeri, kemudian dikembalikan dengan biaya negara ke tanah air. Sampai di sini lihat petugas-petugas dari Polri, dari TNI, otoritas bandara, dari Kemsos, dari Menko PMK, dari Kemlu, dari BP2MI, semua ya kolaboratif menangani kepulangan mereka dengan penuh rasa hormat. Apapun mereka anak-anak bangsa, ya. Kalaupun mereka dulu berangkat tidak resmi, itu menjadi introspeksi negara. Ya, tidak boleh bebannya disalahkan pada mereka. Mereka ini adalah korban. Yang kita perangi adalah ya sindikat penempatan ilegalnya. Nah, kita nanti akan bawa mereka ke Wisma Atlet, tempat yang sangat representatif, makan minum disediakan oleh negara, peralatan mandi juga disediakan. Semua pihak akan melakukan pendataan nanti, ya, selain mereka akan di-booster nanti untuk kesehatan mereka, dan nanti akan dipulangkan ke kampung halaman mereka. Ya, tentu juga dengan biaya negara. BP2MI nanti akan mencatat siapa yang dalam keadaan sehat dan harus segera dipulangkan. Kemudian siapa yang sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, kita rujuk ke rumah sakit. Semua juga dibiayai oleh negara, dibiayai oleh BP2MI. Nah, ini kerja-kerja kolaboratif kementerian lembaga. Berapa banyak jumlahnya, Pak? Ini 190 ya. Dari 3.200 untuk anak-anak bangsa yang akan menjalani deportasi dari Malaysia di tahun 2022. Tadi bilang ada yang tertahan, masih tertahan. Iya, masih ada yang tertahan di Malaysia ya. Mungkin karena proses ya yang harus juga dilalui di detensi-detensi, dan mudah-mudahan tentu ya mereka bagian dari 3.200 yang secepatnya kita akan tangani dan pulangkan ke Indonesia. Jadi untuk saat ini kepulangan TKI yang gratis ataupun difasilitasi oleh pemerintah, nah itu bagi TKI yang terkena masalah ataupun yang dideportasi. Jadi untuk TKI yang kepulangannya normal-normal aja, itu masih seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman, yaitu tetap biaya sendiri. Dan semoga aja ke depannya BP2MI juga memfasilitasi kepulangan bagi TKI yang pulangnya itu normal-normal aja, sehingga tidak ada biaya yang banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.